Apple tuh baru ngerilis laporan keuangan yang secara angka nih kuat. Problemnya juga sebenarnya bukan di Apple, bukannya dia karena nggak tumbuh, tapi lebih ke market ini dia berharap lebih. Laporan yang cuma bagus saja ya, tanda kutip, bisa aja jadi tetap dianggap kurang. Jangan sampai rencana investasinya 5 tahun, tapi keputusan investasinya itu kita ikutin chart 5 menit. Halo semuanya, balik lagi di X-Talks bareng gue Corina dan tentu aja gue nggak sendirian. Di sini ada XTB Elite Manager Joe. Hai Joe. Halo semuanya, seneng banget ya bisa balik lagi di X-Talks. Hari ini kita mau bahas apa nih, Cor? Nah, gue bawa satu case yang menarik banget nih Joe. Wah, apa tuh? Jadi beberapa waktu kemarin, Apple tuh baru ngerilis laporan keuangan yang secara angka nih kuat. Revenue-nya naik, labanya tuh naik, terus beberapa metrics juga beat ekspektasi analis gitu ya. Tapi begitu market buka, sahamnya malah sempet turun. Kalau cuma baca headline, ini agak bikin bingung sih. Jadi hari ini gue mau bahas tuntas nih. Kenapa saham itu bisa turun padahal laporan keuangannya kelihatan baik? Wah, ini lo bawa contoh yang bagus ya. Karena untuk case Apple ini, jadi menunjukkan bahwa memang market itu nggak cuma menilai angka yang sudah keluar, tapi mereka juga melihat ekspektasi sebelum laporan, ada guidance ke depan, margin, biaya, dan apakah hasil ini itu cukup untuk harga saham yang udah naik duluan. Oke, mungkin sebelum ngomongin kenapa sahamnya turun, kita mulai dari angkanya dulu kali ya. Jadi laporan Apple ini kan kuat ya, tapi seberapa kuat sih laporan ini? Oke, jadi kalau kita lihat headline angkanya, Apple itu emang kuat, Kor. Jadi di kuartal fiskal ketiga ya di tahun ini 2026, Apple itu mencatat revenue sekitar 109,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, jadi itu kalau dipersentasikan tuh 16% dibanding periode sama tahun sebelumnya ya. EPS-nya juga 2,2 dolar, naik sekitar 29% secara tahunan. Dan di atas ekspektasi pasar yang itu sekitar 1,89 dolar Amerika Serikat. Tapi Apple kan sering banget dilihat dari produknya ya. Gimana mengenai iPhone dan service gitu kan? Dua bagian itu gimana sih? Ya, jadi kalau kita lihat nih satu-satu ya, dari iPhone dulu ini juga masih kuat. Karena revenue iPhone itu sekitar 54,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini naik 22% dibandingkan tahun lalu, tahun 2025. Dan juga dari Mac ya, Mac-nya ini juga tumbuh sekitar 10,4 miliar dolar ya, seperti services, terus ada juga App Store, iCloud, Apple Music, dan services lainnya. Ini totalnya menghasilkan sekitar 30,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jadi kalau bisa dibilang, Apple ini juga bisa dibilang jumlah perangkat aktif ya yang digunakan konsumennya itu balik lagi mencetak rekor. Oke, jadi kalau produk utama dan servisnya masih tumbuh, trigger turunnya bukan dari angka kuartal ini ya. Terus menurut lo bagian mana yang bikin investor ini nggak puas? Dari sisi guidance-nya kalau gue lihat, karena market itu nggak cuma melihat apa yang sudah terjadi, market itu juga bisa fokus ke potensi atau kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Ya, jadi setelah laporan keluar nih, Apple kan sudah memperkirakan revenue kuartal berikutnya itu akan tumbuh ya sekitar 9-11%. Nah, angka itu masih bagus untuk banyak perusahaan nih, tapi ekspektasi analis sebelumnya itu ada di sekitar 11,8%. Berarti secara selisihnya bukan yang besar banget ya, tapi cukup bikin market ini tuh kecewa gitu. Betul, karena ekspektasi ke Apple itu memang tinggi ya. Kalau misalnya kita lihat problemnya juga sebenarnya bukan di Apple, bukannya dia karena nggak tumbuh, tapi lebih ke market ini dia berharap lebih begitu. Jadi selain itu juga Apple kan juga sempat masuk soal remind ya, soal kendala pasokan dan kenaikan biaya komponen memori untuk HP-nya ya. Ini sebagian margin dan EPS di kuartal itu juga kebantu sama pengembalian biaya tarif. Nah, dampaknya sekitar 2 poin persentase ke gross margin dan sekitar 11 sen ke EPS. Berarti kalau investor cuma baca headline-nya doang ya, kan earnings-nya tuh beat gitu kan. Yang kelewat itu berarti ada di bagian ekspektasinya dong. Ya, biasanya begitu ya. Yang penting kan gak cuma hasilnya aja yang bagus, tapi sebenarnya udah sesuai harapan market atau belum, itu pertanyaannya. Karena kalau harga saham sudah naik karena investor berharap hasil yang kuat banget, laporan yang cuma bagus saja ya, tanda kutip, bisa aja jadi tetap dianggap kurang gitu. Jadi setelah earnings, investor tuh masih perlu lihat beberapa layer ya. Jadi pertama contohnya beat-nya itu dari mana ya, dari revenue utama kah, dari margin,
efisiensi atau faktor sementara. Kedua, guidance ke depannya seperti apa? Ya kan? Ketiga, biaya dan margin membaik atau justru mulai tertekan. Ya, dan juga bisa harga saham sebelum earnings ini sudah mencerminkan ekspektasinya setinggi apa. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Oke, berarti secara nggak langsung juga ngejelasin kenapa kadang saham perusahaan itu yang labanya turun justru bisa naik gitu ya sahamnya kalau hasilnya nggak seburuk yang ditakutkan lah ya kira-kira. Nah itu, jadi karena market juga bergerak karena selisih antara realita dan ekspektasi, ya tadi yang seperti penjelasan earnings dan habis itu apakah melampaui ekspektasi atau tidak ya, itu artinya realita dan ekspektasi. Nah, makanya reaksi saham itu setelah earnings bisa kerasa janggal kalau kita cuma baca headline-nya aja. Oke, coba sekarang kita masuk ke action plan-nya nih ya. Kalau saham yang kita punya turun nih setelah earnings, padahal laporannya kelihatan bagus, langkah pertama harus apa dulu nih Jo? Oke, kalau dari gua yang pertama itu jangan panik ya. Tapi juga bukan berarti kita buta dengan realita yang ada. Ya, jadi kita pertama perlu membedakan 3 hal. Price event, information event, dan juga thesis event. Begitu. Boleh dijelasin lebih dalam nggak nih Jo? Boleh dong. Jadi gini, price event itu ketika harga saham bergerak besar. Contohnya ya, turun 8% atau 9%. Begitu. Nah, kalau information event itu ketika ada informasi baru. Ya, contohnya guidance-nya ternyata lebih rendah. Ternyata marginnya tertekan atau ada biaya yang naik atau ada supply constraint. Ya, thesis event itu kalau informasi baru tadi itu benar-benar merusak alasan awal kita beli saham itu. Begitu. Berarti kalau pakai contoh Apple tadi, guidance yang sedikit lebih rendah itu dia tuh masuknya ke information event dulu ya, belum otomatis ke thesis event. Yes, betul. Misalnya nih, lo beli Apple karena percaya sama ekosistem produknya. Basis penggunanya kan besar, terus ada pertumbuhan di pelayanannya, servicesnya, dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba sama cash flow dalam jangka panjang. Terus sahamnya turun karena guidance 1 kuartal sedikit di bawah ekspektasi. Nah ini perlu kita perhatikan. Tapi apakah 1 kuartal yang sedikit lebih lambat langsung menghancurkan tesis investasi yang sudah kita set? Contohnya 5 atau 10 tahun ke depan kan belum tentu juga. Kalau gitu kapan bisa dianggap thesis event? Oke, kalau mulai terlihat masalah yang lebih struktural sih biasanya ya. Jadi misalnya pengguna mulai meninggalkan ekosistem Apple, terus iPhone juga tiba-tiba turun secara permanen, marginnya tiba-tiba tertekan, atau Apple mulai kehilangan daya saing. Nah, kalau itu yang terjadi, baru kita bisa bicara perubahan fundamental yang lebih serius. Oke, jadi investor ini sebenarnya kan harus baca informasi barunya dulu ya, bukan langsung bereaksi ke persentase turun di chartnya ini. Betul, kita tidak bisa langsung bereaksi dengan gegabah ya bahasanya. Soalnya banyak investor yang langsung bereaksi ke harga, padahal kan informasinya ada gitu dan ini perlu kita dissect dulu ya. Ini mirip juga waktu data makro keluar ya, kayak inflasi, data tenaga kerja, atau komentar The Fed kan bisa bikin market gerak ekstrim gitu ya dalam hitungan menit. Benar, tapi nggak semua pemain di market itu punya horizon yang sama ya. Jadi kan mungkin kayak Corina ini trader gitu ya, terus ada yang investor, ada yang hedge funds based dari algoritma, ada institusi besar. Nah mereka ini kan bisa aja bereaksi dalam hitungan detik karena mandat dan strategi yang berbeda-beda gitu. Nah kalau horizon kita 5 atau 10 tahun ke depan, ya jangan sampai rencana investasinya 5 tahun tapi keputusan investasinya itu kita ikutin chart 5 menit. Kan itu ada disconnect ya atau nggak cocok. Sebenarnya ya, kalau menurut gue pribadi ya, yang berat itu kadang tuh bukan datanya, tapi the urge buat langsung ngelakuin sesuatu pas portofolio tuh merah gitu. Ya tadi itu sih yang dibilangin ya refleks gitu ya. Ya itu masalah yang sering banget terjadi ya. Jadi harga turun, rasanya langsung kita tuh pengen jualan gitu. Pas harga naik rasanya harus cepat beli sebelum ketinggalan. Padahal kan nggak transaksi juga bisa jadi keputusan yang rasional ya. Jadi aktif nggak selalu berarti produktif gitu. Note nih buat kalian juga ya yang nonton. Terlalu sering ubah-ubah portfolio justru bisa bikin kita kehilangan arah. Beli pas harga udah naik, jual pas harga turun. Akhirnya kita tuh cuma kejar-kejaran aja sama market tanpa strategi yang jelas. Tuh buat kalian yang nonton ya, reaksi market boleh cepet nih ya, tapi reaksi portofolio itu juga harus tetap punya proses ya nggak Ju? Iya betul, kadang yang perlu diperbaiki bukan portfolionya dulu, tapi cara proses kita berpikir.
Berarti sebelum investor mengubah portofolio karena satu earnings atau satu berita gede gitu ya, apa checklist yang paling penting menurut lu, Jo? Checklist yang paling penting ya, sebenarnya ada 4 buat pertanyaan nih buat kalian cek lah. Pertama itu, apa yang sebenarnya berubah? Jadi, apakah cuma harga sahamnya atau memang di dalam bisnisnya itu ada kondisi yang berubah? Nah, ini yang harus kita cek. Kedua, perubahan ini sementara atau struktural. Ya, jadi biasanya ada perubahan, nah itu dicek struktural atau sementara. Supply issue atau satu kuartal beda dengan hilangnya daya saingnya secara permanen. Nah, ini di kita cek bersama ya. Ketiga, alasan awal kita beli saham itu masih berlaku atau enggak. Kan kita punya reasoning ya di awal beli satu saham. Nah, kita harus cek nih. Kalau dari awal nggak tahu alasan belinya juga, mungkin ini masalahnya bukan di earnings tapi di diri kita sendiri aja sih di proses investasi. Dan yang terakhir, posisi saham ini terlalu besar nggak? Dan kita sedang merespon data atau cuma rasa takut kita aja begitu. Karena kadang kita bilang sedang risk management padahal sebenarnya kita cuma ingin cepat menghilangkan rasa nggak nyaman aja karena mungkin posisinya lagi merah porto kita. Bagian position sizing ini penting ya berarti. Kalau misalnya satu saham turun dikit nih, terus udah nggak bisa tidur gitu ya, mungkin masalahnya bukan ada di sahamnya kan? Ya betul, bisa jadi karena ukuran posisinya terlalu besar ya buat risk profile kita atau keputusan awalnya juga kita belum jelas tapi langsung make decision. Jadi menjual ini kan bisa bikin lega sementara, tapi rasa lega nggak selalu berarti keputusan kita itu benar loh, Kor. Jadi menurut gue yang penting selalu itu apapun yang dilakukan alasannya harus jelas. Ya nggak boleh pakai emosi, apalagi kalau kita nggak rasional. Kalau ditarik ke kesimpulan nih yuk, ke case Apple yang tadi ya gitu. Apa pelajaran terbesar dari kasus Apple ini? Oke, pelajaran terbesar adalah laporan keuangan bagus belum tentu bikin saham naik. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Ya, saham bisa turun karena banyak hal. Ada guidance, tadi kita udah bahas margin, biaya, supply issue, valuasi, atau karena ekspektasi pasar sebelumnya sudah terlalu tinggi. Ya. Selain itu, cara kita juga merespon market itu sangat penting. Thank you so much, Jo. Nah, buat kalian yang nonton, kalau saham yang kalian punya ini turun abis laporan keuangan yang sebenarnya kelihatannya bagus nih ya, kalian biasanya langsung jual, tambah posisi, atau tunggu sampai informasinya lebih jelas. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang tertarik investasi saham global, saham seperti Apple dan berbagai saham US lainnya tersedia di platform XTB. Untuk nasabah baru, ada juga promo special deposit yang bisa dicek lewat link di deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten kayak gini. Follow juga sosial media XTB Indonesia buat update analisa pasar dan info promo terbaru. Dan ingat, semua konten ini bersifat edukasi dan informasi, bukan ajakan beli atau jual aset apapun. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!